Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada pembelajaran matematika di kelas 5. Insyaallah hari ini kita akan belajar mengenai lanjutan dari pengolahan data. Tentang subtemanya adalah membaca data ya. Kalau kemarin kita sudah bahas bagaimana cara mengumpulkan data. Sekarang kita akan bahas bagaimana kita membaca suatu data ya. Namun karena materi membaca data ini terlalu banyak, mungkin ya Bapak bagi menjadi dua part ya. Yang pertama part sekarang adalah beberapa membaca data tentang beberapa bagian. Nanti bagian yang lainnya kita bahas di pekan yang akan datang. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Waktu itu. Baiklah anak-anak, marilah kita sama-sama memulai belajar ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, membaca data. Data yang telah dikumpulkan dapat disajikan dalam bentuk daftar tabel atau diagram. Data yang telah disajikan dapat lebih mudah dibaca dan dipahami, ya. Membaca data berarti menyebutkan informasi yang ada pada sajian data, ya. Nah, itu adalah bagaimana kita cara membaca data. Misalnya, pertama, membaca data dalam bentuk daftar. Jadi, sudah ada bentuk daftarnya, kita coba baca daftar itu untuk kita ketahui informasi apa saja yang ada di dalamnya. Contoh misalnya, daftar peserta lomba mewarnai tingkat kecamatan. Nah, ini namanya contoh dalam bentuk daftar ya. Data dalam bentuk daftar. Nah, apa yang bisa kita baca dalam daftar ini? Pertama, sebetulnya bisa banyak, tetapi Bapak hanya mencontohkan saja. Misalnya, SDN Soco mengirimkan 8 peserta. Betul nggak sih SDN Soco ini mengumpulkan 8 peserta, mengirimkan 8 peserta? Iya, karena di sininya sudah jelas ya. SDN Soco 8 anak yang dikirimkan untuk lomba mewarnai tingkat kecamatan. Apalagi yang kita bisa baca? Bisa juga dibaca dalam bentuk jumlah terbanyak atau jumlah terkecil ya, tersedikit. Yang kedua, peserta terbanyak adalah dari SDN Carikan dengan 10 peserta. Nih ya, SDN Carikan jumlahnya 10 peserta. Nah, itu paling banyak ketimbang sekolah-sekolah yang lain. Kemudian ada peserta paling sedikit adalah dari SDN Lemah Abang 1 dengan 3 peserta ya. Nih, SDN Lemah Abang 1 3 peserta. Kemudian yang keempat, informasi yang kita baca adalah ada 3 sekolah yang mengirimkan 5 peserta. Nah, yang 5 peserta saja yang dilihat. 1, 2, 3. Ya, berarti SDN Bendo 1, SDN Bendo 2, dan SDN Pingkuk 1. Ya. Kemudian misalnya, yang kedua, membaca data dalam bentuk tabel. Nah, kalau tadi daftar, ya. Kalau ini adalah tabel, ya. Contoh nih, data kegemaran siswa misalnya. Pertama, ada kegemarannya melukis, menari, bermain musik, bermain bola, membaca buku cerita. Nah, banyak siswanya 6, 5, 7, 8, dan 4. Apa yang kita bisa baca di sini? Bahwa sebanyak 6 siswa gemar melukis, ya. Nah, ya, 6 siswa gemar melukis. Lalu kemudian sebanyak 5 siswa gemar menari. Dan sebanyak 7 siswa gemar bermain musik. Seterusnya bermain bola 8 siswa. Kemudian ada banyak 4 siswa membaca buku cerita. Itu informasi yang bisa kita dapatkan. Yang ketiga, membaca data dalam bentuk diagram gambar. Nah, ya. Diagram gambar atau istilah lainnya adalah piktogram merupakan diagram yang menggunakan gambar untuk mewakili banyaknya data. Satu gambar dapat mewakili satu atau beberapa data ya. Jadi kalau dalam bentuk diagram gambar
dia biasanya menggunakan skala ya. Jadi contoh seperti ini nih, keterangan satu buah buku ini menggambarkan untuk berapa buku misalnya. Karena di sini keterangan satu gambar buku untuk satu buku berarti ini sudah tidak jadi masalah ya. Nah, apa yang bisa kita dapat dari sini? Mita memiliki 4 buku cerita ya. Karena di sininya satu gambar buku untuk satu buku, berarti ada 4 buku ya. Dilihat di gambarnya ada 4, berarti 4 buku. Dan seterusnya, Bayu memiliki 2 buku, Fitri 3 buku berarti, Edo 1 buku, dan Ajeng 5 buku ya. Kemudian gambar setelahnya yaitu contoh lain dari piktogram atau diagram gambar. Di sini ada data jumlah perumahan atau jumlah rumah di suatu perumahan ya. Dengan skalanya keterangannya adalah satu bentuk gambar rumah menunjukkan banyaknya 10 rumah. Berarti satu gambar ini banyaknya adalah 10 rumah. Berarti kita bisa tahu bahwa di perumahan Mawar terdapat 40 rumah kan? Satu rumah 10. Berarti kalau 4 gambar berarti ada 40 rumah. Di perumahan Bougainville ada 50. Dan di perumahan Cempaka terdapat 70 karena ada 7 gambar. Ini berarti 60 perumahan Gading ya. Dan terakhir adalah di perumahan Soka adalah terdapat 80 rumah. Nah, itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.